Kang. Saya ini sebagai dosen di Universitas Swiss German Universitas yang ada di Serpong, Tangerang. Ini saya sendiri sudah tahun 70 berangkat ke Jerman untuk mulai kuliah S1-nya. Di sini S1 itu dalam bidang biologi. Setelah tamat dalam biologi itu saya melanjutkan mengambil untuk ambil doktornya, sehingga menamatkan dalam tahun 1982 tamat sebagai doktor di bidang biokimia. Jadi kombinasi biologi dan biokimia di situ. Itu bertepatan pada waktu itu saya mendapat suatu penawaran dari Arab Saudi selama 7 tahun di Arab Saudi sebagai dosen biokimia, dan di sana ikut membangun fakultas kedokteran keempat di Arab Saudi di Abha, Gunung Asir, daerah Asir. Tahun 88 saya dipanggil oleh Pak Habibie kembali untuk join dengan dia, sehingga saya kembali ke Indonesia tahun 88 dan bekerja di Puspitek dan juga di BPPT sebagai staf ahli beliau. Bekerja di BPPT selama paling tidak 15 tahun sampai 2005 saya pensiun dini, umur 53 dan 24 saya pensiun, baru masuk ke Universitas Swiss German University. Di sana saya mengajar kuliah untuk biologi, biokimia dan praktikum-praktikumnya. Nah, ini sekarang mengenai kalau kita ini ya pengalaman saya. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke sana, saya sudah latar belakang daripada penelitian saya sebenarnya. Saya di Arab Saudi itu bekerja sebagai di universitas, sekaligus saya bekerja di rumah sakit. Sengaja kita buat 50 kegiatan itu di rumah sakit, yang kita banyak mengalami banyak penyakit kita pelajarin. Setelah saya kembali itu saya melihat penyakit apa sih yang banyak di Indonesia itu pada umumnya atau di dunia lah. Pertama adalah mengenai yang sulit dihadapi, yang sulit diobatin sampai sekarang. Saya tertarik kepada HIV/AIDS. HIV itu penyakit daripada imun sistem yang rendah, yang sejak tahun 81 ditemukan di dunia, sampai sekarang tidak ada vaksin untuk itu. Ya, untuk mengenai vaksin HIV/AIDS, saya mulai dari 2010 saya mulai penelitian, karena SGO ini baru mulai mendapatkan mahasiswa untuk tesis. Jadi mahasiswa itu kita berikan tugas akhir yang mereka harus kerjakan. Ini sebagai bagian daripada penelitian saya lah. Itu kita mulai 2010 dengan penyakit HIV/AIDS. Itu ternyata itu virus ya, virus HIV/AIDS. Yang ada, kalau kita bisa bahwa virus itu sebenarnya ada bundaran seperti bola itu yang ada cacing-cacingnya itu namanya protein dengan lapisan lemak nama biliar itu. Situ di tengah-tengah itu ada virus apa gennya namanya RNA. Itu yang menentukan nama itu RNA gennya ya. Jadi RNA ini sebenarnya corona sama saja seperti HIV/AIDS. Jadi dia nama corona RNA. Di dalam dunia ada dua bentuk virus. Yang satu mengandung RNA, yang satu mengandung DNA. Ya. Bagaimana cara bekerjanya mereka? Kalau virus yang mengandung RNA itu dia masuk kepada tubuh kita, masuk dia dengan dok protein ya. Jadi ada satu seperti docking protein itu yang kayak reseptor kita, dia masuk ke dalam, diinjeksinya di RNA dalamnya, dia berkembang dalam itu, dihancurkan selnya. Ya macam-macam lah, seperti yang virus corona ini masuk dari melalui hidung, masuk ke paru-paru ya. Yeah. Kalau seperti HIV berbeda, itu harus melalui seksual kontak itu ya, bisa demikian ya, melalui darah demikian. Tapi kalau umpamanya corona ini dia melalui pernapasan masuk ke paru-paru, di sel paru-paru itu jangan begitu ya, dia masuk ke sel itu, berkembang di dalam selnya, hancurin selnya, sehingga selnya berkurang. Jadi setelah masuk dia, katakanlah masuk 1 bisa keluar 1000 virusnya, banyak masuk 1 bisa keluar virus 1000, yang berarti dia itu bisa menghantam virus sel yang lain, sehingga orang kena corona itu dia lama-lama sel paru-paru berkurang, sehingga kurang oksigen, maka diperlukan oksigen untuk membantu dia. Itu beda. Jadi kalau baik kita lihat di dalam bentuk screen di X-ray itu kelihatan bahwa orang kena corona ini paru-parunya sudah termakan habis sebagian dari mereka. Nah ini maka orang pakai ventilasi untuk supaya lebih bagus. Itu sejarah daripada corona ini. Karena mereka memang beda dengan DNA. DNA itu beda. DNA itu yang seperti namanya itu kalau pernah dengar HIV, human papillomavirus itu adalah ada virus yang membawa untuk
penyakit kanker yang lain, sel kanker. Dia masuk ke dalam sel, dia tidak hancurkan selnya, tapi dia robahnya. Jadi jadi makin lama makin besar selnya. Jadi dia kanker sifatnya. Makanya orang banyak kanker leher rahim daripada HPV itu. Ini jadi beda. Yang satu masuk ke dalam dan hancurkan selnya, yang satu lagi tidak menghancur dan memperbesar, dirubah bentuknya. Jadi yang berubah dengan namanya DNA. Nah ini kita melihat sekarang ini kita lihat adalah suatu proses daripada masuknya virus itu ke dalam paru-paru. Jadi kalau orang kena infeksi itu tidak diobatin, akan merajalela di dalam tubuhnya. Nah bagaimana kita mengatasinya? Kita sudah pengalaman tahun 90 dan 2010 saya mulai dengan HIV itu kita coba beberapa penelitian. Saya mengambil bagaimana caranya supaya bisa ini hancur. Karena menurut terutama ada obat namanya anti-ARV, antiretrovirus. Ya, saya bisa dengan HIV dulu ya. Ada hubungannya dengan corona nanti. HIV ini adalah suatu virus yang sama dengan corona, ada RNA dalamnya. Tapi sekarang tidak ada vaksin ketahuinya, sulit mendapatkan karena dia mutasi cepat itu virusnya. Bisa terus. Berubah bentuk, Prof ya? Berubah bentuk, berupa gen. Jadi kalau banyak blocking protein dihancurin, berubah nggak bisa. Jadi sekarang kita pengobatan itu memproteksi diri, meningkatkan tubuh, imun sistemnya. Jadi karena dia kan merusak CD4 itu adalah sel tubuh yang imun sistem dirusak kemudian. Sehingga orang biasa meninggal bukan kena HIV biasanya, karena kekurangan imun sistem. Kalau dia penyakit TBC, cuma itu dia sakit karena ada HIV-nya. Ada penyakit apa aja, atau penyakit itu dia tiba-tiba sehat, rupanya tiba-tiba dia ada masuk sesuatu katakanlah penyakit bakteri masuk, rusak katakanlah di paru-parunya atau di sel pencernaan. Karena kekurangan imun sistemnya, jadi dia bisa meninggal karena si virus ini memasukkan pada sel CD4 itu adalah sel imun sistem tubuh kita berkurang jadinya. Maka namanya human immunodeficiency virus, itu nama HIV. Nah di sini dia pada umumnya mereka obat ini bagaimana memperkuat imun sistem. Jadi seperti contohnya ada dua. Kalau kita musuh kan ada benteng pertahanan musuh, ada musuh ya. Supaya musuh jangan masuk, bagaimana cara kita perkuat benteng kita? Itu sekarang obatnya untuk ARV itu. Jadi perkuat bentengnya sehingga kalau musuh masuk nggak bisa masuk ya. Ternyata si musuh pandai, dirubah lagi cara untuk supaya bisa masuk. Nah karena kita setelah itu saya lihat bahwa memang ini satu penelitian bagus, tapi kita bisa bagaimana caranya tidak memperkuat benteng, tapi kita menghancurkan virusnya. Nanti kita pelajarin bagaimana menghancurkan virus yang HIV ini. Kita berhasil dengan memakai jus sari buah nanas. Karena dia mengandung satu enzim namanya bromelain. Bromelain enzim protease. Ini protein ini merusak protein yang nempel ke reseptor dirusak sama dia. Sama seperti corona juga. Corona itu mengandung RNA juga. Si jus nanasnya mengandung enzim protein merusak tanpa virus sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam. Nah ini memang kita salah satu caranya. Jadi masuk ke dalam tubuh sudah dihancurkan dengan jus nanasnya, itu kan jus nanas dalam darah kita ya. Nah ini kalau dia masuk bisa dihancurkan. Kalau sudah masuk keluar juga kita bisa hancurin. Karena setiap ada virus yang sama dia pada corona. Sekarang pertanyaannya begini. Ini kan ada dalam tubuh kita kan ada protein juga ya. Seperti darah kita mengandung dua protein, albumin dan globulin. Globulin itu untuk tubuh namanya gabang globulin dalam macam itu protein juga. Ya. Apakah dihancurkan oleh bromelain? Secara prinsip teori bisa kan? Dia juga juga bisa dihancurkan dia kan? Apa kita nggak malah ini pernah saya bikin percobaan bahwa demikian. Rupanya kalau untuk menghancurkan sel demikian, si bromelain hanya dengan 1 mg konsentrasi bisa rusak virusnya. Tapi kalau sel yang biasa itu hanya 5 mg, jadi konsentrasi itu sama halnya umpamanya sekarang saya bilang juga supaya orang bisa sebaiknya minum 1 gelas jus nanas per hari atau 3 gelas paling tinggi. Kalau kita dua banyak cuma 10 gelas, pasti kita rusak bukan hanya virusnya tapi bisa tubuh juga kita. Ini ada penelitian ini kalau kita tanpa sakit misalnya untuk tertentu aja cukup 1 gelas per hari, 250 liter ya, 1 botol ya. Kalau kita ada di dalam sakit agak mulai panas itu 12 per hari bisa pagi dan bisa malam, tapi sudah makan
karena itu perut yang kosong. Dan berbahaya untuk di dalam lambung kita, sehingga suatu usahanya bahwa mereka itu sebaiknya sudah makan jadi minum 2 gelas per hari bagi yang sakit ya. Kalau sakit parah sekali seperti sekarang pasien OTG, ODP ini pencuci kali per hari, pagi, siang dan malam, 3 paket. Jadi kita tidak harus beli buat sendiri aja. Jadi kita pernah jual itu udah sampai sana, terus kita periksa dulu macam-macam besar, ada yang dari Lampung, ada yang dari Subang, ada yang macam-macam itu coba. Kalau ini sama semua. Kita harus mencari kematangan daripada minyak itu. Istilahnya itu harus 70% kematangannya. Maksudnya demikian, jangan terlalu muda dan jangan terlalu matang. Kita percoba, kalau yang muda bagus enzimnya, tapi sebetulnya perlu keras dan perlu susah. Kalau matang itu manis, dia berkurang enzimnya, dia setengah matang lah. Di caranya itu ada kombinasi antara, saya kasih contoh. Tidak terlalu asam dalam perut, tapi juga masih cukup enzimnya. Jadi ini dikupas bersih. Bersih. Terus yang ada ikan-ikan dipotong juga di situ semua. Yang hitam-hitam itu bersihin juga ya. Dia itu dipotong-potong lah ya, potong-potong kecil ya, dimasukkan dalam blender. Jangan juicer ya, blender. Kenapa demikian? Karena di dalam kalau kita blender itu kan seratnya tidak, seratnya itu perlukan, serat itu adalah bromelainnya. Kalau juicer itu hanya jusnya, tapi tidak seratnya, hilang dia. Padahal di situ letak daripada bromelainnya. Ini sudah perluan kesini kita buat itu sudah ada seluruh orang di Indonesia periksa. Ternyata memang di dalam serat itu tergantung bromelainnya. Kamu seperti sekarang kenapa harus pakai juicer? Makan aja kan? Makan aja, potong-potong makan. Tapi itu kan seratnya kan nggak terulai keluar apa enzimnya. Sama jadi sebaiknya memang harus di blender. Blender juga hati-hati. Terus itu kita pertama blender ya, katakanlah blender itu banyak penuh blender, narasnya sekian penuh blender, taruh air dingin setinggi daripada narasnya. Istilah kita 1:1, pokoknya 1:1. Jangan terlalu banyak air, yang terlalu sedikit air, 1:1. Jadi setinggi air di dalam gelas. Setinggi narasnya di dalam airnya juga setinggi itu. Jadi itu di blender 5 menit. Itu juga sudah ada percobaan. Jadi jangan terlalu cepat. Dan kalau cepat mungkin nggak keluar intinya. Kalau terlalu lama nanti rusak dia. Nanas itu kan mungkin besar nanasnya, tidak bisa sekaligus diminum ya, bisa simpan 2 hari masih bisa. Dalam kulkas ya. Kulkas. Jadi mungkin bisa 3 botol, jadi bisa 3 hari lagi minum. Ya, ini salah satu untuk kita. Jadi tidak harus membeli jus nanas ya, buat sendiri aja bisa. Di sini bertepatan menurut Indonesia itu negara yang terbesar 4 terbesar di dunia menghasilkan nanas. Itu cukup bagus. Ini salah satu pertahanan tubuh lah untuk menghasilkan virus. Jadi yang penting hancurin virusnya. Kalau udah masuk jangan dulu dengan jus nanas ini. Keluar juga jangan sama dia. Jika udah dipecahkan desanya kita, dia keluar juga yang baru jangan sama dia. Karena dia dalam ajaran kita. Nah, sekarang itu yang untuk dari jus nanasnya bagaimana kita kan orang sakit itu kan pasti ada radang lah. Kalau ada kita kasih suatu kunyit untuk anti radangnya. Ya jadi ada cara makannya. Jadi pertama, cara minumnya hati-hati ya. Jadi kita katakanlah yang sekarang kita buat itu ada 3 macam. Yang satu sari buah nanas, yang sudah konsentrat ya. Yang kedua kunyit sama mineral. Ini tidak boleh sekaligus minum sama-sama. Oh. Jadi setelah kita minum naik, paling tidak 1 jam istirahat dulu. Tidak boleh ada sesuatu yang setelah ini, karena ini dia dihancur semua dia semua. Kita masuk kalau kita masukin kunyit dan semua dia yang kuat ya. 1 jam baru mau makan kunyit, baru setengah jam lagi mineralnya. Satu juga. Itu juga oleh sudah lama oleh jadi tidak jadi masalah. Kalau untuk orang penyakit, kalau orang udah